Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel teman-teman. So di konten kali ini saya mau share spoiler dari One Piece chapter 1044 yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak fans One Piece guys ya. Ini judulnya Pejuang Pembebasan teman-teman. Seperti yang kita tahu bersama, di chapter sebelumnya kita itu dibuat penasaran oleh Eiichiro Oda dengan panel-panel terakhir yang memperlihatkan Junisha mengatakan kepada Momonosuke bahwasanya Joy Boy is back. Joy Boy telah kembali gitu. Lalu di panel paling akhir ya diperlihatkan Luffy yang tadinya KO di tangan Kaido, tiba-tiba dia sadar terus dia nyengir lalu mengeluarkan kalimat Nika. Dan diperlihatkan tubuhnya itu seolah-olah meleleh guys ya. Dan gara-gara panel itu banyak banget teori-teori liar gitu. Ada yang mengatakan Luffy adalah Joy Boy yang telah bereinkarnasi. Luffy adalah dewa Nika gitu, Son of God Nika gitu. Ada juga teori yang paling sederhana bahwa Luffy, Aokuni dan Kaido akan dikalahkan bersama dengan Big Mom gitu. Jadi ada yang mengatakan Big Mom itu belum kalah, nanti akan dihajar oleh Luffy sekaligus gitu ya. Nah, di chapter 1044 ini satu persatu misteri di chapter 1044 itu mulai terkuak guys ya. Nah, spoiler yang pertama. Beberapa sekutu Luffy yaitu Sanji, Kid, Law, Hyogoro dan Marco merasakan kehadiran Luffy dan dia masih hidup. Ada dua hal yang menarik buat saya untuk spoiler yang pertama itu. Yang pertama, Sanji ya, beberapa chapter sebelumnya itu kayaknya Sanji belum diperlihatkan gitu ya. Jadi kondisi Sanji saat ini kita belum benar-benar tahu gitu. Nah di chapter ini Sanji diperlihatkan kondisinya walaupun mungkin gak terlalu detail sih. Tapi paling tidak Sanji udah dikonfirmasi gitu saat ini ternyata dia dalam keadaan sadar gitu ya. Karena gak mungkin ya dia merasakan kehadiran Luffy terus dia dalam posisi pingsan atau terkapar gitu. Nah, Kid dan Law ya di chapter sebelumnya juga udah siap-siap mau fight lawan Kaido, tapi tiba-tiba mereka merasakan kehadiran Luffy dan dia masih hidup gitu. Jadi ada kemungkinan mereka kayak akan mundur dari pertempuran itu. Nah ini yang menarik juga guys. Selanjutnya spoiler selanjutnya itu percakapan Gorosei di Kastil Mary Joyce mengenai Gomu Gomu no Mi gitu, mengenai Devil Fruit Gomu Gomu no Mi gitu. Jadi di sini jelaskan teman-teman, pemerintah dunia selalu berusaha untuk mendapatkan Gomu Gomu no Mi, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dalam 800 tahun guys. Jadi dalam 800 tahun pemerintah dunia berusaha untuk mendapatkan buah iblis tersebut cuy. Nah selanjutnya di bawah seakan-akan buah iblis itu lari dari mereka. Itu lanjutannya guys ya, seakan-akan buah iblis itu lari dari pemerintah dunia gitu. Lalu selanjutnya anggota Gorosei mengatakan bahwasanya dia tidak gila. Oke, mungkin jadi terjadi perdebatan semacamnya di Kastil Mary Joyce guys ya antara para Gorosei. Jadi anggota Gorosei mengatakan bahwa dia tidak gila karena pada aslinya buah Zoan memiliki pikirannya sendiri. Jadi Gorosei mengatakan Gomu Gomu no Mi sebenarnya adalah buah tipe Zoan dan nama aslinya adalah Hito Hito no Mi, buah manusia guys, model mistik Nika. Jadi selama ini kita di prank sama Oda guys ya. Selama ini kita di prank bahwasanya Gomu Gomu no Mi yang kita tahu adalah para Mesia ternyata adalah tipe Zoan. Dan ini udah chapter 1000 lebih loh dan kita baru dikasih tahu teman-teman. Dan ternyata itu Gomu Gomu no Mi itu buah mythical Zoan guys. Oda. Dan saya rasa walaupun buah ini ternyata Hito Hito no Mi, seandainya Luffy tahu, kan ada banyak tuh yang bilang bahwasanya kalau itu Hito Hito no Mi atau buah iblis lain, terus gimana jurusnya Luffy dong? Apakah harus ganti nama gitu? Saya rasa Luffy mah bodo amat ya. Luffy mah bodo amat mau itu Hito Hito no Mi apa enggak gitu. Saya rasa Baka Sencho bodo amat, dia pasti bakal saat mengeluarkan jurus-jurus yang biasa dia keluarkan, dia pasti akan menyebutnya Gomu Gomu no Mi gitu. Dan selanjutnya oke, ya ini chapter di spoiler selanjutnya di chapter ini kita diperlihatkan bagian dari Hiyori dan Orochi gitu. Oke, ini hanya bagian kecil sih dari chapter 1044. Entah apa yang akan dilakukan Hiyori, tapi prediksi saya rasa ini feeling saya bahwasanya Hiyori akan membalas kematian Oden ayahnya guys ya. Dan saya rasa harus seperti itu juga gitu ya, daripada Hiyori cuma nongkrong gak jelas di ibu kota bunga, mending dia ikut fight gitu ya, paling tidak untuk ngekill Orochi gitu. Jadi saya berharap bahwa Hiyori bakal turun langsung ya atau mengakhiri akhir dari si Orochi ini guys ya. Nah spoiler selanjutnya ini yang kita nantikan guys ya, yaitu terjadilah pertarungan gitu. Jadi di sini diperlihatkan Luffy telah menggunakan Awakening. Oke, jadi Luffy udah Awakening dan sekarang dia merasa dia sudah sepenuhnya dan dia masuk dalam mode Gear 5 miliknya guys. Dan terjadilah pertarungan antara Luffy versus Kaido. Lalu selanjutnya jadi
momen pada saat pertarungan itu terjadi bermula Luffy meraih Kaido dari atap. Jadi Luffy itu bukan turun ke bawah loh guys ya. Dia bukan turun ke bawah. Jadi di sini berdasarkan penjelasan ini ya, Luffy meraih Kaido dari atap dan membawanya ke atas, lalu menyerangnya dengan cara biadab gitu. Jadi Luffy nggak perlu turun ya. Jadi Luffy nggak turun. Jadi dia hanya memanfaatkan awakening dari buah tersebut gitu. Entah bagaimana proses jurusnya, tapi yang jelas dari bahasa kalimatnya seperti itu guys ya. Luffy meraih Kaido dari atap ya, otomatis dia masih dari atap dan membawanya ke atas, lalu menyerangnya dengan cara yang biadab. Waduh, Kaido dihajar habis-habisan cuy. Terus selanjutnya Luffy meraih tanah dan mengubahnya menjadi karet guys. Nah ini dari bahasa ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini teknik yang sama persis digunakan oleh Doflamingo dan Katakuri ya. Jadi Luffy benar-benar bisa mengubah hal-hal di sekitarnya menjadi karet guys ya. Ini banyak banget prediksi yang benar sih ya. Banyak banget teori-teori One Piece yang sudah memprediksikan hal ini akan terjadi gitu, dan ternyata benar cuy. Dan Luffy meraih tanah dan mengubah menjadi karet untuk mengembalikan Borobreed ke Kaido. Oke, jadi Kaido itu menyerang Luffy dengan Borobreed gitu, lalu Luffy mengubah tanah menjadi karet guys ya. Mungkin untuk menangkis lalu mengembalikannya gitu. Nah, ini paling membuat kita bahagia adalah di terakhir dikasih tahu bahwasanya pekan depan tidak libur guys ya. Wah, ini membahagiakan banget cuy. Saya pikir ada kalimat horor minggu depan libur guys. Ini menarik banget teman-teman ya. Yang menarik adalah ternyata buah Gomu Gomu no Mi ini adalah tipe Zoan ya, Mythical Zoan model Mystic Nika guys. Tapi banyak hal yang masih belum jelasin gitu. Mungkin di chapter-chapter selanjutnya bakal dijelasin lebih detail lagi gitu. Tapi ini unpredictable banget sih. Entah bakal seperti apa pertarungannya, tapi saya rasa kayaknya di detik-detik inilah Luffy benar-benar akan mengalahkan Kaido gitu ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Sanji dan Zoro gitu. Dan oke guys, thanks for watching untuk kalian video, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santun.